Yes, puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semua sehat, luar biasa? Amin. Ya, puji Tuhan. Doa kita semua terus selalu sehat dan jangan lupa jaga kesehatan karena kesehatan itu hari-hari ini sangat berharga bagi kita. Kalau kita mengikuti protokol-protokol sederhana yang dianjurkan pemerintah, saya percaya kita selalu sehat, aman dimanapun kita berada. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu nikmati ibadah hari ini yang akan memberkati kita melalui pujian dan firman Tuhan. Kita tanggalkan segala beban kita supaya kita boleh bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Kami tahu di tengah-tengah masa yang sukar, di mana hari-hari masa pandemi ini kami hadapi. Kami tahu kekuatan kami di dalam Tuhan. Hanya dekat kepadamu kami merasa tenang, hanya dekat kepadamu kami terus memiliki pengharapan. Karena Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap umat-Mu yang saat ini datang kepadamu di ruangan gereja ini, maupun mereka yang sedang bergabung dengan kami ibadah online di rumah masing-masing, mereka dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Allah yang menaruh setia dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lambaikan tangan kita. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan mengerti segala isi hati kita, amin. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, tantangan, kesulitan, apa saja. Tapi Tuhan lebih jauh mengerti kedalaman hati kita. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dialah kekuatan dan penghiburan kita. Amin. Kasih-Mu Bapa, Bu Bapa, katakan jiwaku tentram, ku pun tentram. Engkau menerimaku dengan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, pada siang
hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Tuhan rindu kita memberikan yang terbaik pada pagi hari ini, siang hari, pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Katakan Tuhan, inilah kami dilayani. Kau mengenal hatiku. Jauh katakan semuanya. Yang dekat dalam hidup kita. Tuhan inilah wilayahmu. Kau menjaga hatiku agar senantiasa kehidupan, supaya kehidupan agar senantiasa, agar senantiasa, supaya kehidupan, supaya kehidupan, agar senantiasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah, malaikat-Mu bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya masih undang kita bangkit berdiri. Beri salam kepada samping kiri kanan kita. Amin. Kita masih berdiri. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Amin. Haleluya. Tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Hatikan musuh dan membebaskan jiwa dari bencana. Tuhan percaya dan memberikan namanya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hari Yang amin. Haleluya. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Haleluya.
yang menghangatkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan berbuka mengalir. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Selalu duduk kembali. Siapa yang rindu? Pagi hari ini selain memuji nama Tuhan, kita dipersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat tak mampu Di Tuhan. saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya sama kita bagi diri. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita akan pujian bersama-sama. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, Haleluya Yesus. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Itulah satu kerinduan kami, satu kepercayaan kami, iman kami. Terlebih di saat-saat kami menghadapi banyak masalah, banyak problema, banyak tantangan, kami yakin percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberikan mujizat kepada setiap kami. Sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan dapat kami terima, kami nikmati, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sejumlah pujian yang telah kami naikkan, penyembahan yang kami lakukan, doa yang kami panjatkan, kami yakin percaya semuanya berkenan di hati Bapa. Demikian juga semua yang kami lakukan akan dapat mendasari hati kami apabila sebentar kami boleh menerima sabda-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin duduk diam menikmati sabda-Mu. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong dan layakkan, mampukan menjadi saran berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami percayakan Roh Kudus hadir, menolong, melawat, membimbing, beracara, bahkan senantiasa memberkati kami semua. Inilah waktu-Mu Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat berbakti. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang intinya kita jangan menghakimi. Saat ini kita ingin belajar untuk satu tema, yaitu gereja yang menjadi teladan. Bapak Ibu Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul ada sebuah gereja yang sangat menonjol. Di dalam gereja itu ada berdoa, ada puasa, ada giat pelayanan, ada misi, sehingga menjadi daya tarik bagi kita untuk mempelajarinya. Demikian juga kalau kita lihat gereja di Antioquia misalnya, yang berlokasi di sebelah utara pantai Syria, gereja atau jemaat yang pertama dari bangsa-bangsa asing, artinya di luar bangsa Yahudi pada saat itu, sungguh ini menghasilkan pemimpin terkemuka di dalam pengembangan gereja, bahkan lebih dari itu dapat senantiasa dapat menjangkau dunia. Banyak pelayanan yang menjadi teladan bagi kita, dan itu merupakan gereja mula-mula yang terus senantiasa waktu itu bertumbuh, berkembang, menjadi berkat, sehingga sampai hari ini kita dapat menikmati berkat-berkat indahnya kita bergereja. Mari kita belajar. Kalau Lukas menulis sesuatu tentang sifat dan pelayanan di mana ada hal-hal yang khusus, mari kita belajar saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Tetapi kita akan bacakan dari sejumlah ayat yang ada di perikop ini. Dikatakan di situ perikopnya berjudul Barnabas dan Saulus diutus, ya. Mulai ayat 24 ayat 12 sampai ayat 3 pasal 13. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, perhatikan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodas dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar mengapa jemaat Antioquia ini pantas layak menjadi gereja yang menjadi teladan. Itulah sebabnya kita akan belajar dari sini. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah tertulis di sini
tapi juga ada kegiatan yang belum tertulis di dalam ketiga ayat ini. Mari kita belajar. Oleh karena itu dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, kita mau belajar paling tidak dari ketiga ayat ini ada 6 gagasan yang dapat membantu kita untuk mengerti bahwa orang-orang seperti apa yang dipakai Allah untuk mencapai dunia, untuk mengembangkan gereja, untuk membuat orang lain percaya. Dengan kata lain, Injil dapat diberitakan. Ya. Gereja yang menjadi teladan, memang jelas dikatakan di sini ada gereja yang mengutus untuk mewartakan Injil. Itu akhirnya begitu. Tapi sebelum itu di dalamnya apa? Kok sampai gereja itu bisa mengutus? Banyak kegiatan yang dilakukan oleh gereja itu. Walaupun jelas di sini ada berdoa, beribadah, ada pekat dari Roh Kudus, ada berpuasa, antara lain itu. Tapi mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita dapat meneladani gereja yang ada di Antiokhia pada saat itu. Mari kita buka pikiran kita mau belajar. Puji Tuhan, kalau Tuhan sudah menyerahkan firman-Nya, mari kita belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Yang pertama kita mau belajar bahwa mereka, maksudnya jemaat gereja Antiokhia adalah orang-orang yang hidup dalam firman. Ya namanya orang percaya mesti ada firman. Ada kitab suci yang dibaca, ada yang diyakini, ada yang diajarkan, dan ada yang dilakukan di dalam praktek bergereja, praktek dalam kehidupan, praktek di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dari ayat ini, ayat 1 misalnya, kita bisa baca dari nabi-nabi dan guru-guru yang ditulis dalam ayat 1 ini, kita dapat mengetahui bahwa mereka orang-orang yang diajar dan mempunyai dasar dalam firman Allah. Ya, wong Kristen mesti, wong gereja mesti diajar dengan firman Allah, kemudian mempunyai dasar dalam kehidupannya, yaitu berupa firman Allah atau firman Tuhan. Dikatakan tadi, mereka ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, ada Menahem dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu belajar betapa pentingnya bahwa kita semua jemaat Tuhan, semua pengerja Tuhan, kita perlu hidup di dalam firman. Hidup yang didasari dengan firman Tuhan. Mari kita belajar. Saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini mesti senang baca firman Allah, senang baca Alkitab. Bahkan seluruh pengerja yang ada mesti belajar firman Allah, berdoa, berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita belajar. Yang pertama, hidup ini perlu ya didasari dengan firman Tuhan. Pertama diajar, kemudian kita memahami, melakukan, bahkan di praktek kehidupan ada firman Allah yang perlu kita lakukan. Dengan demikian, seperti teladan para rasul, para nabi ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar lebih lanjut. Yang kedua, kita mau belajar bahwa mereka, jemaat Antiokhia itu adalah penyembah-penyembah Tuhan. Penyembah-penyembah Tuhan. Walaupun tidak ditulis di sini menyembah, tapi ada kata-kata ibadah, ada doa, ada puasa, itu pasti ada unsur penyembahannya. Dengan demikian, yang namanya menyembah Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Setelah kita diberkati dengan firman, setelah kita mengerti ajaran firman, setelah kita mempraktikkan firman, maka di dalam menyembah Tuhan itu pasti. Karena sejak penciptaan manusia, itu Tuhan berencana agar umat itu, orang percaya itu mau menyembah Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan. Di samping, ya pernah saya sampaikan, supaya manusia berkuasa. Kalau kita baca kitab Kejadian, berkuasa. Sehingga tidak saja hanya percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tapi ada berkat, yaitu berkuasa. Berkuasa itu artinya berkuasa atas dunia dengan seluruh permasalahan yang ada. Berkuasa untuk kehidupan, berkuasa untuk menaklukkan satu yang kita perangi, berkuasa untuk memenangkan perkara-perkara hidup di dunia ini, yaitu dengan satu pelayanan, dengan satu penyembahan, dengan doa, dengan puasa,
dengan minta pimpinan Roh Kudus, bahkan berserah dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini ada di dalam penyembahan. Demikian juga dengan penyembahan itu, mari kita perhatikan bahwa ada berkat-berkat yang perlu kita pahami. Bahwasanya lewat penyembahan mereka mempersilahkan Allah terlibat di dalam dunia mereka sehari-hari. Jadi praktek penyembahan ini sangat berdampak luar biasa, berdampak luas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita orang percaya, orang Kristen, orang gereja lupa menyembah Tuhan. Walaupun di dalam ibadah memang diwarnai dengan penyembahan, di dalam doa diwarnai dengan penyembahan, tapi mari kita pahami bahwa hidup ini perlu didasari dan diwarnai pula dengan penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita menyadari bahwa hadirat Tuhan yang kudus itu akan berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mereka orang Antiokhia waktu itu, adalah merupakan sumber kehidupan rohani mereka. Jadi jemaat Antiokhia memahami bahwa kehidupan rohani dalam hal akrab dengan Tuhan, menyembah dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan itu sangat penting, sangat mendasar di dalam praktek kehidupan sehari lepas ke sehari. Jemaat Antiokhia pantas menjadi teladan, gereja Antiokhia pantas menjadi teladan, sehingga manakala kita hidup di alam sekarang ini, kita perlu mencari hadiratnya dengan menyembah kepada Tuhan, karena dengan menyembah kepada Tuhan itu merupakan sumber kehidupan rohani kita semuanya. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu menyembah itu bukan perkara yang dianggap enteng atau sepele. Dengan hati kita, dengan roh kita, dengan segala tubuh kita terjadi praktek penyembahan. Dengan demikian kita akan dapat lebih memahami bahwa hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita belajar apakah kehidupan kita sebagai pengerja, sebagai jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasih Tuhan sudah mempraktikkan penyembahan kita. Itulah sebabnya ibadah perlu diwarnai dengan penyembahan, dengan ibadah, dengan mencari hadirat Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Di gereja kita ada doa penyembahan. Kalau kita pahami bahwa kegiatan itu bukan semata-mata ayo do nyembah Tuhan, ayo ibadah doa penyembahan. Tapi perlu kita pahami bahwa Tuhan itu menyediakan berkat melalui penyembahan umatnya. Tuhan menyediakan berkat bagi gerejanya. Dan oleh karena itu gereja katakan menyediakan piring, tempat berkat itu, tempat nasi, tempat makanan. Tapi berkat itu yang menyediakan Tuhan. Tinggal kita mau datang atau tidak untuk menikmati berkat-berkat itu. Mari kita belajar ya. Setiap hari Kamis ada persekutuan lansia di tempat ini jam 10 pagi. Gereja menyediakan ada piring, ada makanan dan tinggal menikmati. Demikian juga kalau dengan gambaran itu, kalau sidang jemaat mau datang ke gereja bersama-sama masuk dalam doa penyembahan, saya yakin baik dalam ibadah, dalam doa penyembahan, dalam penyembahan pribadi kepada Tuhan, di situ berkat Tuhan akan tercurah. Bahkan tadi dikatakan ya, bahwa Tuhan menyediakan berkat yang dijawaban bagi kita semua. Itulah sebabnya antara lain melalui penyembahan kita kepada Tuhan, maka ada berkat yang tersedia, ada berkat yang tercurah. Itulah sebabnya mari kita gunakan, kita responi sebaik-baiknya dengan penyembahan kita. Gereja menyediakan piring, Tuhan menyediakan berkat. Kita mau datang untuk menikmati berkat-berkat itu. Puji Tuhan. Itulah yang kedua. Yang ketiga kita mau belajar bahwa seperti jemaat Antiokhia, mereka adalah orang-orang yang menjalankan puasa. Ya, ditulis dalam ayat ini ada ya. Mereka adalah orang-orang yang mau menjalankan puasa. Mereka adalah orang-orang yang giat, ambil bagian, bertindak, melakukan puasa
untuk gereja, untuk yang mau diutus kalau kita belajar lebih lanjut, bahkan untuk apa yang perlu kita angkat di dalam doa oleh orang-orang Antiokhia pada saat itu. Jemaat Antiokhia melakukan puasa. Mereka menyerahkan bagian hidup kedagingan mereka untuk apa? Untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi puasa itu bisa berarti menyerahkan kehidupan kedagingan kita untuk diperbarui, dibentuk, diarahkan oleh Roh Kudus. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, yang namanya puasa itu adalah pemusatan hati kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan di samping dengan doa. Makanya puasa itu mesti dihubungkan dengan doa puasa. Karena tekanan orang percaya ini harus berdoa, tapi juga upayakan harus berpuasa. Karena puasa itu senantiasa dapat menyerahkan bagian hidup kedagingan kita kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita perlu diperbarui, dipermak, dijamah, diarahkan oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian mari kita menjadi anak Tuhan yang selalu mengikuti perintah Tuhan, memiliki kehidupan yang baru, semangat yang baru, ibadah yang baru. Bahkan di dalam gereja itu tidak ada sesuatu yang menjemukan, terus baru, tergantung situasi rohani kita. Kalau kita suka berdoa, suka berpuasa, suka menyembah, maka pasti di situ akan ada berkat yang tersedia bagi kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus itu luar biasa. Berpuasa adalah satu cara untuk menyatakan diri kepada Tuhan, menyatakan diri kepada dunia bahwa sekarang saya adalah manusia rohani. Sebelumnya saya adalah seorang manusia duniawi. Jadi dengan puasa itu ada perubahan dari manusia duniawi kepada manusia rohani. Betapa indahnya kalau kita mau melakukan puasa itu. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Di gereja kita tersedia hari Sabtu 8:30 pagi ada doa puasa. Ya. Ada berkat yang tersedia kembali. Tuhan menyediakan berkat, gereja menyediakan piring. Tinggal kita mau datang untuk menikmati berkat-berkat itu semua. Saya yakin dan percaya, sidang jemaat itu ada kerinduan sebenarnya untuk berdoa, untuk menyembah, untuk berpuasa. Tetapi tinggal greget, niat, semangat itu diwujudkan atau tidak. Bukan sekedar angan-angan di dalam hati, tetapi mari, saya yakin seluruh jemaat ada kerinduan untuk berdoa, untuk menyembah, untuk berpuasa. Dan itulah sebabnya saya yakin dan percaya kalau 3 hal itu dilakukan, kembali segala permasalahan hidup kita, permasalahan pelayanan kita, permasalahan Yesus Kristus. Mari kita berupaya membiasakan diri untuk apa? Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, menyerahkan kedagingan kita, bahkan kita senantiasa mau berubah dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai pengerja, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan memberikan teladan yaitu gereja Antiokhia? Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Gereja Antiokhia menjadi gereja yang hebat, gereja yang baik, gereja yang menjadi teladan. Alangkah indahnya kalau kita meneladani dari jemaat gereja di dalam doa dan puasa. Karena saya yakin gereja yang maju, gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang mau ambil bagian dalam doa puasa. Artinya banyak jemaat yang ambil bagian, banyak jemaat yang terlibat, banyak jemaat yang rindu untuk masuk di dalam doa dan puasa ini. Dengan demikian akan membawa perubahan, menjadi kemajuan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan gereja Tuhan. Kembali diingatkan, Tuhan luangkan waktu, banyak waktu sebenarnya. Misalnya ibu-ibu rumah tangga nek wis rampung masak esok iso nang gereja doa puasa. Dimana juga sore hari ada doa transformasi, saya kira Bapak Ibu bisa hadir. Demikian juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain, ikutilah terima dan menikmatinya. Mari kita usahakan, kita perlu ada waktunya
melakukan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan bahwa saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah berpuasa, saya tidak lakukan, minta ampun, kemudian kita melangkah untuk menuju hal-hal yang dikehendaki Tuhan, hal yang baik dan positif, sehingga kita dapat mendukung kehidupan diri, keluarga, bahkan gereja Tuhan, termasuk lebih luas dan lebih jauh kita dapat berpartisipasi aktif di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wadah disediakan, berkat tersedia, tinggal kita datang menikmati. Puji Tuhan, itulah yang keempat. Kemudian yang lain yang perlu kita pelajari bahwa kita senantiasa perlu belajar juga untuk apa? Untuk kita belajar mereka orang yang menjalankan puasa, kemudian kembali diingatkan bahwa mereka jemaat Antiokhia adalah orang-orang yang mendengarkan atau mentaati suara Roh Kudus. Tadi ada kata-kata Roh Kudus di dalam ayat yang ke-1 bagi kehidupan mereka serta bagi jemaatnya. Di samping memikirkan kehidupan pribadi, digumulkan juga memikirkan bagaimana kehidupan jemaatnya. Inilah satu contoh gereja Antiokhia. Bapak Gembala Sidang, rohaniwan, majelis sudah berpikir bagaimana selalu mendoakan jemaatnya agar jemaatnya diberkati, agar jemaatnya sehat, agar jemaatnya berhasil, sukses. Tinggal bagaimana respon dari sidang jemaat, bagaimana respon dari Bapak Ibu sekalian supaya ada keseimbangan. Yang satu mendoakan, memohonkan berkat, memintakan kepada Tuhan, tetapi yang dimintakan supaya ada sesuatu yang nyata, yang pasti, meringankan langkah untuk bagaimana berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan, bergabung dalam gereja. Itulah sebabnya sangat penting jemaat Antiokhia seirama dengan senantiasa hadirat Tuhan, mencari pimpinan Tuhan. Dengan demikian kita pun perlu dalam langkah hidup kita seirama dengan hadiratnya, mencari pimpinan Allah bagi kehidupan pribadi, sebagai pengerja, sebagai sidang jemaat, sebagai pribadi-pribadi orang percaya. Lakukan dan lakukan terus supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita percaya kalau kita dapat meneladani kehidupan jemaat di Antiokhia ini, betapa hebatnya, hebat sekali bagi pengerja yang punya hati, punya sifat seperti dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar. Kita diingatkan belajar dari jemaat Antiokhia ini, kita diingatkan jangan malas, jangan begitu-begitu saja, jangan puas dengan apa yang ada pada sini, jangan puas dengan apa yang dapat kita hasilkan, tetapi kita perlu meningkat, maju dan maju, berubah dan berubah ke arah hal-hal yang lebih baik dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Mari kita belajar. Mari bahwa sidang jemaat senantiasa diingatkan. Mungkin pernah ditegur oleh Tuhan, mungkin dinasihati melalui segala peristiwa. Intinya supaya sidang jemaat ini dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga perjalanan hidup ini seirama dengan hadiratnya, seirama dengan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dengan demikian berkat demi berkat akan sampai kepada kita, dilimpahkan kepada kita. Itulah sebabnya mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Puji Tuhan. Yang kelima dikatakan mereka jemaat Antiokhia adalah pendoa. Ya, kalau dihubungkan kembali, berdoa dan berpuasa itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Berpuasa tok tidak ada artinya kalau tidak ada doa. Doa tok kurang lengkap kalau tanpa puasa. Ini akan menjadi satu motivasi kita. Demikian juga kalau sering saya katakan bahwa berdoa dan berpuasa itu seringkali dihubungkan dengan peperangan rohani. Dan dalam peperangan rohani kita perlu menyusun kekuatan, perlu punya semangat, perlu punya kuasa, sehingga kita dapat mempraktikkan hidup kita sebagai orang percaya ini, hidup di dalam kelimpahan, hidup dalam kemenangan, hidup di dalam senantiasa dapat memenangkan segala peperangan yang kita hadapi. Lebih-lebih masalah pandemi, masalahnya begitu kompleks, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah penghasilan, masalah-masalah yang lain segudang. Dan itu perlu kita hadapi dengan serius,
dengan doa, dengan puasa, dengan menyembah, bahkan dengan mencari hadirat Tuhan serta peka terhadap suara Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita perlu membereskan keadaan kita pribadi lepas pribadi sehingga hidup kita akan layak masuk untuk siap di dalam peperangan rohani, memperangi masalah, pergumulan, musuh-musuh kita. Artinya bukan musuh yang kelihatan, mungkin musuh yang tidak kelihatan, termasuk kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan segala hal dapat kita atasi, dapat kita menangkan apabila kita punya kepekaan untuk kita bertindak dengan doa, puasa, menyembah, peka dengan suara Roh Kudus. Mencari hadirat Tuhan sangat penting untuk menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Mari bereskan peran kita, layakkan agar kita layak masuk dalam peperangan, dan layak itu menjamin untuk kita dapat menang di dalam peperangan. Puji Tuhan. Mari kita belajar perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang tidak kelihatan itu tidak bisa dikalahkan dengan kemalasan, dikalahkan dengan hal-hal yang kita anggap sepele, dengan kurang serius. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan, orang yang hidup serius untuk suka masuk dalam perkara-perkara rohani, mengalahkan musuh kita, memerangi musuh kita. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Perangi musuh-musuh kita, perangi iblis yang selalu menghalangi sukacita, kebahagiaan, kelimpahan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Perangi iblis. Mari kita belajar. Demikian juga di dalam pendoa-pendoa Jemaat Antiokhia ini mendoakan para penginjil. Kita juga mendoakan misionaris. Berdoa selain merupakan napas hidup orang Kristen, juga merupakan senjata untuk peperangan, untuk mengalahkan segala persoalan dan permasalahan hidup yang kita hadapi bersama-sama. Mari kita rindu kembali. Berkat tersedia, kemenangan tersedia, tinggal langkah kita bagaimana. Tuhan menyediakan berkat, piring disediakan oleh gereja, tinggal sidang jemaat bagaimana responnya terhadap himbauan gereja. Puji Tuhan. Mari kita lakukan dalam praktek hidup kita sehari lepas ke sehari. Mari kita ubah gereja kita bersama-sama. Mari kita majukan keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita dengan sungguh-sungguh kita bertekun meneladani jemaat Antiokhia. Puji Tuhan. Yang terakhir, mari kita belajar bahwa seperti jemaat Antiokhia, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri mereka untuk terlibat pelayanan para utusan Injil. Ya, tadi saya katakan di depan, gereja yang menjadi teladan, akhirnya gereja yang dapat mengutus untuk memberitakan Injil. Sebelumnya tadi ono doa, ono puasa, ono hadirat Tuhan, ono Roh Kudus, oke. Tapi akhirnya gereja yang dikatakan menjadi teladan, gereja yang baik, gereja yang dapat mengutus. Nah, di sini mari kita belajar bahwa jemaat Antiokhia mereka menumpangkan tangan atas Barnabas dan Saulus, yang berarti dengan menumpangkan tangan itu mengikatkan diri, mengikat hidup, mengikat kehidupan mereka dengan yang mereka utus. Untuk apa? Kemudian bersedia terus-menerus memberi dukungan dengan cara apapun. Jadi hubungan pribadi yang mengutus dengan yang diutus itu ada terus. Dengan doa, dengan persembahan, dengan keyakinan, percayaan dan sebagainya. Ada hubungan kontak. Apa sih yang perlu dilakukan? Itu perlu ditempuh, diambil. Dengan demikian hubungan antara yang mengutus dengan yang diutus akan tetap terjalin dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terus terang jujur, kita belum punya misi untuk penginjilan. Kita belum terlalu banyak ambil bagian di dalam memfasilitasi, menyediakan dan terlibat dalam penginjilan. Mari kita praktekkan. Sungguh-sungguh gereja kita akan dapat meneladani gereja Antiokhia, di mana di dalamnya dapat mengutus. Dengan demikian akan dapat mencapai dunia, memenangkan banyak orang, menyelamatkan banyak orang untuk kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan, utusan Injil itu tak akan dilupakan. Bahkan itu sampai kapanpun, sampai menjelang
akhir zaman. Bahkan akhir zaman itu masih ada kesempatan untuk menginjil yang dikatakan panen susulan. Itulah sebabnya sampai kapanpun yang namanya penginjilan itu masih tetap disinggung oleh firman Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, dan itulah sebabnya kita perlu berpikir ke arah sana. Ya, kalau dalam Alkitab dikatakan ada panen susulan, yang berarti dalam masa tribulasi pun, dalam masa kesengsaraan pun, bahkan masa kesulitan pun, seperti sekarang ini, penginjilan tetap dikehendaki oleh Tuhan untuk dilaksanakan. Mari kita praktekkan demi kita, mendoakan para misionaris, mendoakan para penginjil merupakan bagian dari doa syafat kita. Nah, sering melu ikut doa, ngerti, mendoakan para penginjil, ngerti. Tapi Bapak yang di rumah, kami belum tahu apakah mendoakan para penginjil apa enggak, saya belum tahu. Mudah-mudahan tidak terlupakan, selalu mendoakan para penginjil-penginjil itu. Dengan demikian, mari kita rasakan bahwa dalam kehidupan Jemaat Antioquia yang secara lengkap melakukan kegiatan gereja ini termasuk penginjilan atau pengutusan Injil itu, maka sukacitanya akan dirasakan sebagai gereja yang berkenan di hati Bapa. Yang diutus juga senang diberkati, yang mengutus juga senang diberkati. Lengkaplah gereja itu, dengan demikian sukacitanya akan menjadi penuh. Mari kita praktekkan dimanapun kita perlu berdoa untuk para penginjil. Sehingga dengan demikian kalau namanya doa terjawab, itu akan menjadi sukacita. Mendoakan penginjil, penginjil berjalan dengan baik, banyak menangkan orang, kembali dengan selamat, puji Tuhan, gereja akan merasa sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu berdoa, mewujudkan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa dengan doa yang terjawab adalah suatu imbalan dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita perlu mempraktikkan hal semacam itu, bahwa dengan doa kita yang terjawab adalah suatu imbalan dari iman dan ketaatan kita yang dijawab oleh Tuhan. Kita rindu seperti itu. Gereja kita rindu seperti itu. Gembala sidang, rohaniwan masih rindu kalau doa-doa jemaat dijawab dan dikenapi oleh Tuhan. Dengan demikian masalah akan semakin berkurang, berkat akan semakin bertambah atau melimpah, dan dengan demikian mari kita praktekkan demi kita. Belajar dari gereja yang diberkati Tuhan, belajar dari gereja yang menjadi teladan betapa indahnya apabila kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari lebih sehari. Jika kita merasa berbuat, merasa berdoa, kita akan merasa sukacita manakala doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Mari, bukan hanya kota Semarang yang didengar menjadi kota yang hebat, tetapi mari kita rindukan gereja kita akan menjadi gereja yang hebat, di mana kita dapat meneladani gereja atau jemaat Antioquia. Jadikan gereja kita hebat dengan hebatnya para pengerja, hebatnya para jemaat yang terlibat di dalam kehidupan yang diwarnai dengan firman Tuhan, menjadi penyembah-penyembah, menjalankan puasa, mentaati suara Roh Kudus, menjadi senantiasa utusan Injil, bahkan menjadi pendoa-pendoa yang berkenan depan Tuhan. Dan satu hal lagi, kita yakin jemaat Antioquia ada kebersamaan. Kalau tadi disinggung oleh Bapak Kepala Sidang, di gereja kita luar biasa ada kebersamaan. Buktinya memperbaiki jalan, berjalan dengan baik. Memberi mobil walaupun angsuran kredit akan dapat berjalan dengan baik, akan selesai pada waktunya. Inilah tanda-tanda kebersamaan di dalam kehidupan jemaat. Itulah sebabnya mari kita praktekkan dalam kehidupan kita supaya berkat demi berkat, anugerah demi anugerah kita meneladani jemaat Antioquia, sehingga gereja kita akan diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat anggota gereja diberkati oleh Tuhan, dan kita juga layak pada waktunya akan sukacita, pada waktunya kita juga akan dapat menjadi teladan bagi generasi penerus di waktu-waktu yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, firman-Mu sudah disampaikan. Seberapa banyak firman-Mu dapat ditangkap oleh karena itu Bapa, Engkau Roh Kudus yang berkuasa, jabarkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu di dalam lapisan hati mereka yang paling dalam. Sebab sungguh berkat firman Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang akan mampu mengubah, memberi motivasi, mengarahkan
kehidupan sidang jemaatmu untuk lebih maju, lebih berhasil, lebih sukses, dan lebih berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami syukuri segenap firman Tuhan pagi ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, saya percaya kita terus diingatkan oleh firman Tuhan supaya di masa yang sukar, di masa pandemi ini kita tidak hanya fokus kepada masalah kita, akibat atau dampak ekonomi yang sangat terasa. Semuanya sedang mengalami kesusahan di seluruh dunia. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, tetaplah ingat Tuhan, tetaplah dekat kepada Tuhan, tetaplah memiliki kehidupan doa, tetaplah berpuasa, kan itu yang akan membuat kita mampu melewati segala tantangan dalam hidup ini. Banyak orang terlalu fokus kepada masalahnya, sehingga bisa jadi melupakan Tuhan. Ya, kita sudah melewati pandemi ini setengah tahun lebih, Bapak Ibu. Ya, hari Jumat yang lalu teman saya dari Solo waktu telepon saya cerita, adiknya jadi malas ke gereja. Padahal gerejanya sudah dibuka lagi. Awalnya mengikuti ibadah online. Lama-lama dia berkata, suatu hari dia tegur adiknya, loh kamu enggak ibadah, enggak ada kotako, gitu. Enggak ada kuotako, artinya dia enggak punya paket data. Ya. Wah, jadi kalau enggak ada paket data terus kemudian enggak ibadah. Nah ini pertanyaan menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, hidup memang sedang susah, tapi kita coba menyiasati hidup ini. Karena itu seperti yang sudah disinggung banyak dalam khotbah Pak Karti tadi, gereja menyediakan platform pelayanan macam-macam gitu ya. Ibadah minggu, setiap pagi saya memimpin doa pagi lewat radio. Bapak Ibu yang bisa bangun pagi, yuk bergabung bersama-sama berdoa ya. Radio itu pakainya kuota kecil sekali loh ya. Terus yang wanita bergabunglah dengan PWK tiap Rabu. Enggak ada kuota Pak Gun, beneran enggak ada kuota ya. Bapak Ibu punya Instagram sama Facebook loh, minimal nongol sebentar deh, kasih like supaya pengurus PWK, waduh wanita-wanita genuk hebat, nongol sebentar aja di ibadah wanita. Syukur sampai selesai, puji Tuhan. Bapak-bapak kaum pria, gereja kita punya platform juga PPK online, nongollah di sana supaya kita dapat isian firman Tuhan. Belum lagi yang pengerja, yang KPK. Kita coba melayani, tadi makanan di piring sudah disediakan. Jangan disia-siakan. Bukan karena hamba-hamba Tuhan minta dihargai ya. Tiap hari itu kalau ada ibadah online yang selalu stay di situ siapa? Mbak Ru, ya, Susmi, Meni, ya, kemudian Cik Meling, Bu Lili, saya, Pak Karti, ya cuman begitu aja. Maksud yang diberkati cuman kita-kita saja kan enggak. Karena itu silakan. Pak Gun aku pengen datang di gereja, silakan. Paling enggak minimal 10 orang bisa masuk di kantor dengan social distancing. Tapi kalau enggak, pakailah Instagrammu, pakailah Facebookmu, pakailah HP-mu supaya kita dapat isian rohani. Jangan sampai kayak adiknya teman saya tadi loh. Kelamaan enggak ibadah terus akhirnya enggak kenal Tuhan. Kasihan kan, membangkitkannya nanti susah ya. Berkaitan dengan itu juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak, 8:30 gereja, guru-guru sekolah minggu sudah mempersiapkan acara sekolah minggu. Anak-anak kita generasi penerus gereja dan keluarga. Bayangkan 6 bulan di rumah sekolah sudah online, enggak ada isian rohani lagi. Mari kita pikirkan anak-anak kita. Bapak Ibu sudah mungkin kalau dihitung presentasi yang tua ini kan rohaninya sudah lumayan deh. Tapi anak-anak kita kan enggak. Mereka butuh firman Tuhan.
Karena itu ikutkan sekolah minggu online gereja kita. Guru-guru sekolah minggu sudah mempersiapkan itu. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jangan sampai selesai pandemi anak-anak kita sudah nggak suka lagi sekolah minggu. Karena itu kita tertanamkan. Ya, tiap malam saya kirim Bapak Ibu renungan dalam bentuk MP3 gitu ya. Mari ajak keluarga kita berdoa. Saya percaya itu menjadi kekuatan tersendiri. Kalau keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak tiap malam bisa berdoa itu akan menjadi keseimbangannya. Balance, masalah berat tapi diimbangi dengan hidup dekat kepada Tuhan. Akan sangat berbeda cara kita menyikapinya. Doa saya, Bapak Ibu mendengar nasihat saya. Kalau tidak, ya tadi kembali piring dan nasi dan makanan sudah ada di meja. Pilihan ada kepada kita semua. Jadi saya enggak salah nanti kalau ketemu Tuhan. Saya ya bersama dengan hamba-hamba Tuhan, majelis sudah nyiapkan segala sesuatunya. Jemaat mau ngambil itu atau enggak, atau mau asik main game ya. Main game memang kadang-kadang bisa merefresh kita. Ya, tapi akan tentu berbeda. Karena kita punya nilai-nilai rohani yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat untuk setiap persembahan kita, meskipun di kotak-kotak atau Bapak Ibu yang sudah mentransfer melalui rekening-rekening gereja. Terima kasih persembahan syukurnya, terima kasih persembahan persepuluhan, juga terima kasih persembahan untuk mobil gereja. Kita bersyukur, terus sedikit demi sedikit angsuran kita tinggal 5 kali. Puji Tuhan kan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan ya. Nggak harus banyak-banyak gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata semuanya selesai pelan sesuai dengan waktu Tuhan. Yang juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah mendukung pembangunan jalan di samping gereja kita. Terima kasih yang sudah menyampaikan persembahan, yang sudah transfer ke rekening gereja. Seperti tadi diungkapkan Pak Kardi, semua beban gereja kalau kita tanggung bersama-sama itu luar biasa. Kita harus terus pelihara gereja kita, kekeluargaan kita, kebersamaan kita. Ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kuat 50 ya 50, yang kuat 100 ya 100, yang tidak kuat hanya doa ya tidak apa-apa. Tapi kebersamaan perlu kita terus bangun. Puji Tuhan, mari kita terus setia di dalam Tuhan dan terus kita membangun kehidupan rohani kita di dalam Dia. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri. Jangan lupa setelah ini ada kerja bakti kepada bapak-bapak yang sudah diumumkan ya, untuk kita meratakan jalan di sebelah gereja. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih di penghujung ibadah kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk pujian dan firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk terus membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan, sehingga kerohanian kami, spiritualitas kami semakin terjaga di masa pandemi dengan banyak persoalan dan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi ini untuk sidang jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Anton, kami berdoa untuk Saudari Silvia Dwi Astuti, kami berdoa untuk Samuel Adi Nugraha. Tuhan memberkati ketiga orang anak-Mu ini, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam masa depan mereka, supaya tangan Tuhan yang kuat dan perkasa selalu memberi kekuatan, kesehatan, pelancaran, kesuksesan, bahkan masa depan yang penuh harapan Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini dalam ibadah yang pertama dan kedua, baik para pemain musik, baik WL Singer,
Hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai terus mereka bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jerih lelah mereka di dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga teringat kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Sebentar, sepekan yang akan datang mereka akan kembali bekerja, kembali melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Tuhan, hari-hari ini kesukaran dan tantangan diperhadapkan kepada kami. Tetapi kami tidak mau dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau bersandar kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan. Allah yang mengerti segala kesusahan kami. Dan Allah yang selalu punya cara untuk menolong kami. Karena itu wajar kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Engkau sumber kekuatan dan pertolongan kami. Engkau yang akan berjalan di depan kami, memandu jalan-jalan hidup kami. Karena itu sepekan yang akan datang, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong dan menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang hari-hari ini harus belajar secara online di rumah. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, beri semangat mereka, beri sukacita, kebahagiaan kepada mereka, sehingga kebersamaan di rumah menjadi suasana yang membahagiakan bagi anak-anak kami. Terima kasih, kami terus berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami dengan segala upaya untuk menangani pandemi ini. Berkat-Mu turun atas bangsa kami. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Sehingga pandemi ini akan berakhir. Negara kami akan pulih. Ekonomi akan pulih. Masyarakat akan pulih kembali. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu ada pada bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong, menyadarkan masyarakat di negara kami. Supaya mereka peduli protokol kesehatan. Dengan selalu memakai masker, dengan menghindari kerumunan, dengan selalu rajin membersihkan diri, mencuci tangan dimanapun berada, sehingga itu akan memberi hal yang positif, sehingga mereka terhindar dari penyebaran virus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kaum pria akan mengerjakan kerja bakti pembangunan jalan di Blok F ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, dengan sukacita kami mengerjakannya Tuhan. Terpujilah Engkau, sebentar kami akan pulang. Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya